Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang transaksi. Nah, dengan beranggota yang pertama yaitu Ripan Suryaji, yang ke Fajar Sidik, Sultan Adam, Muhammad Wildan Pauji, Dimas Patan Habibi, dan saya Dede Jainuddin. Kami di sini sekali lagi akan mempresentasikan tentang transaksi. Ya langsung saja yang pertama yaitu presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ripan Suryaji. Baik, terima kasih kepada Dede Jainuddin. Saya akan mempresentasikan apa itu transaksi terlebih dahulu. Transaksi adalah salah satu atau beberapa aksi program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi basis data. Transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Apa itu transaksi? Transaksi suatu atau beberapa aksi program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi basis data. Yang kedua, transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Yang ketiga, DBMS. Yang kita gunakan harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Yang keempat, tidak boleh ada transaksi yang hanya dikerjakan sebagian karena dapat menyebabkan inkonsistensi basis data. Yang terakhir, yang kelima, untuk itu transaksi selalu merubah basis data dari satu kondisi ke kondisi konsisten lain. Sekian dari saya. Transaksi boleh dilanjutkan kepada Dede Jainuddin. Oke, terima kasih kepada Ripan Suryaji yang telah mempresentasikan. Selanjutnya yaitu akan mempresentasikan dari anggota kelompok 6. Oke, dari siapa? Oh, dari Dimas Patan Habibi. Pada Dimas Patan Habibi, mangga dipersilahkan. Terima kasih kepada Dede Jainuddin. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat transaksi. Yang pertama, atomicity, di mana semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Yang kedua, konsistensi, yaitu di mana eksekusi transaksi harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Yang ketiga, isolation. Pada sebuah transaksi yang terjadi secara bersamaan, setiap transaksi tidak boleh terpengaruh transaksi lainnya yang juga sedang berjalan walaupun berhubungan atau menuju pada database yang sama. Hasil transaksi sementara harus terjaga dan terlindungi dari eksekusi-eksekusi yang lain. Dan yang terakhir, durability. Kemampuan DBMS untuk menyimpan data transaksi yang terjadi sehingga tidak terjadi kegagalan. DBMS menjamin bahwa ada transaksi yang telah tersimpan tidak akan hilang. Banyak DBMS yang menuliskan log untuk suatu transaksi yang dapat digunakan ketika terjadi error pada hardware maupun software. Dilanjutkan kepada Dede Jainuddin. Oh baik, terima kasih kepada Dimas Patan Habibi yang telah menyampaikan presentasinya. Oke, selanjutnya yang akan disampaikan oleh kelompok anggota kelompok 6 yaitu Fajar Sidik. Kepada Fajar Sidik atau dengan Baik, terima kasih Saudara Dede. Untuk status transaksi sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama status aktif. Nah, status aktif ini merupakan status awal untuk sebuah transaksi. Nah, jadi status ini itu menunjukkan bahwa transaksi itu masih dieksekusi. Yang kedua ada berhasil sebagian atau partially completed, yaitu keadaan yang dicapai saat transaksi tepat pada saat operasi terakhir dan dalam transaksi selesai dikerjakan. Nah, yang ketiga ada gagal, yang merupakan keadaan di mana sebuah transaksi terhenti dan pengeksekusiannya sebelum tuntas sama sekali. Jadi belum tuntas sama sekali gitu, tapi udah berakhir. Nah, yang keempat ada batal atau aborted, yaitu keadaan di mana sebuah transaksi dianggap tidak atau belum dikerjakan, yang tentu dengan terlebih dahulu diawali dengan
mengembalikan semua data yang telah diubah ke nilai-nilai yang semula. Nah, yang terakhir ada berhasil sempurna atau committed. Keadaan di mana transaksi telah dinyatakan berhasil dan dikerjakan seluruhnya, dan basis data telah merefleksikan perubahan-perubahan yang memang diinginkan dalam transaksi. Nah, mungkin segitu untuk status. Dikembalikan kepada Adede Jainuddin. Oke, terima kasih kepada Fajar Sidik yang sudah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Sultan Adam. Pada Sultan Adam dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan Dede Jainuddin. Saya bakal menyampaikan tentang operasi transaksi. Di dalam transaksi terdapat dua buah operasi untuk menjaga integritas dan ketahanan data, diantaranya dengan melakukan operasi commit dan rollback. Yang pertama, commit berfungsi untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan. Dan yang kedua, rollback berfungsi untuk memberitahukan bahwa transaksi harus diulang karena adanya suatu kegagalan. Nah, selanjutnya ada kemungkinan dari transaksi. Yang pertama, jika dilaksanakan lengkap seluruhnya, transaksi tersebut telah di-commit dan basis data mencapai keadaan konsisten yang baru. Yang kedua, jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya. Transaksi yang sudah di-commit tidak dapat dibatalkan lagi. Jika ada kesalahan, maka harus dilakukan transaksi yang lain yang membalik dampak transaksi sebelumnya. Baik, sekian saya kembalikan kepada rekan Dede Jainuddin. Baik, terima kasih kepada Sultan Adam yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Wildan Fauzi. Kepada Muhammad Wildan Fauzi dipersilakan. Baik, terima kasih Dede Jainuddin. Saya akan menjelaskan tentang siklus transaksi. Siklus transaksi ada 9 poin. Saya akan membacakan yang pertama. Yang pertama adalah ketika sebuah transaksi mulai dikerjakan, maka transaksi itu berada dalam status aktif. Yang kedua, jika terjadi penghentian sebelum operasi berakhir, maka transaksi segera beralih ke status gagal atau failed. Yang ketiga, namun bila keseluruhan transaksi selesai dikerjakan, maka transaksi itu berada pada status berhasil. Sebagian atau partially commit, di mana perubahan-perubahan data masih berada di dalam memori utama yang bersifat tidak permanen. Yang keempat, transaksi dalam status ini masih mungkin untuk pindah ke status failed karena ada pembatalan transaksi baik sengaja maupun tidak. Yang kelima, jika tidak beralih ke status failed, maka nilai-nilai data yang ada di memori utama akan direkam ke dalam disk yang bersifat permanen. Untuk selanjutnya, Bapak Dede Jainuddin, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Wildan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Wildan Fauzi. Selanjutnya yaitu begitu proses perekaman selesai, maka transaksi beralih ke status committed. Sementara itu, transaksi yang berada pada status failed atau gagal, maka DBMS harus menjalankan proses rollback. Nah, proses rollback ada 2 poin. Yang pertama, mengulangi pelaksanaan transaksi atau restart yang dilakukan pada transaksi yang failed atau gagal akibat kemacetan perangkat keras maupun perangkat lunak dan bukannya penghentikan transaksi secara sengaja oleh user. Poin kedua, mematikan transaksi kill yang dilakukan untuk transaksi yang dihentikan secara sengaja oleh user atau akibat adanya kesalahan logika dalam penulisan aplikasi. Begitu salah satu dari pilihan proses tersebut selesai dilakukan, maka transaksi berpindah ke status batal atau aborted. Sekian presentasi dari kelompok 8 tentang transaksi.
Sekian dari presentasi dari kelompok 6 yang beranggota Muhammadul Fauzi, Fajar Sidik, Sultan Adam, Ripan, dan Dimas Fatan Habibi beserta saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.